is what I'm about. I think you might be the right person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Oke, kali ini kita belajar tematik, yaitu subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kebersamaan dan keberagaman. Yang pertama, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Dan yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Setelah itu, kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Ya, di sini ada bagian-bagian telinga. Ini adalah sebuah gambar telinga ya. Dan telinga itu terbagi atas 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Sementara di telinga bagian luar, ini adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian, ini adalah lubang telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Sementara yang ini adalah liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kemudian yang ini adalah gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya yang ini adalah tulang-tulang pendengaran yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, selanjutnya bagian ini dinamakan saluran setengah lingkaran karena berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian, bagian ini adalah saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Selanjutnya, bagian ini adalah koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Setelah itu, bagian yang terakhir ini adalah saluran eutrasius, berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan pharynx. Pharynx adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, silahkan dihafalkan ya. Setelah itu, kita akan belajar tentang proses mendengar bunyi. Nah, di sini gambar nomor 1 ini adalah getaran dari sumber bunyi, yaitu angklung. Dan yang kedua adalah gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Dan yang ketiga, gelombang bunyi melalui liang telinga. Kemudian yang keempat, bunyi menggetarkan gendang telinga. Dan yang kelima, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian yang keenam, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian yang ketujuh, saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar, yaitu bunyi dari angklung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari gambar sebelumnya kita menjadi tahu bagaimana proses sehingga kita dapat mendengar ya. Jadi suara yang berasal dari luar masuk ke telinga melalui udara. Suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga bergetar. Getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam, tepatnya di ujung syaraf. Oleh syaraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar.
Selain sebagai indera pendengar, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Bunyi atau suara yang sangat keras dapat memecahkan gendang telinga. Jadi kalian harus hati-hati ya. Setelah itu kita akan belajar tentang kerjasama dalam keragaman. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu yang pertama meringankan pekerjaan, yang kedua membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, yang ketiga meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Dan kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Contohnya yang pertama di sekolah, contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Yang kedua di lingkungan tempat tinggal, contohnya ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita akan belajar tentang pola lantai dalam tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Berikut fungsi pola lantai dalam tari, yaitu yang pertama menciptakan kekompakan antar penari, yang kedua memperindah tarian, dan yang ketiga membentuk komposisi dalam pertunjukan. Formasi gerakan tari bungong jumpa. Penari secara bersama membentuk formasi pola lantai horizontal. Seperti ini gambarnya ya. Kemudian, penari bergerak menyebar membentuk formasi pola lantai setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, penari bergerak ke depan membentuk formasi pola lingkaran. Seperti ini gambarnya ya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.